Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabira Hidayatun-Nisa. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil analisis beberapa jurnal mengenai buku yang berjudul yaitu Pendidikan Akhlak Tasawuf dan Karakter Integratif dengan beberapa materi yaitu teori pemerolehan akhlak tasawuf dan karakteristik akhlak terpuji dan tercela, serta implikasi dan implementasi akhlak dan karakter moralitas. Baik, pembahasan mengenai pendidikan akhlak dan karakter dalam berbagai jurnal Islam menunjukkan variasi pendekatan yang luas, mulai dari konseptual, filosofi, sufistik, hingga implementatif. Ke-10 jurnal yang akan saya bahas ini memiliki kesamaan tujuan, yakni membentuk insan berakhlak mulia, tetapi masing-masing menawarkan arah bahasan yang berbeda sesuai sudut pandangnya. Yang pertama yaitu jurnal Rausan Fikr, Win Saizu, yang berjudul Pendidikan Akhlak Berwawasan Integratif dan Inklusif. Jurnal ini membahas pendidikan akhlak secara konseptual dengan gagasan bahwa nilai akhlak seharusnya tidak diajarkan sebagai mata pembelajaran terpisah, tetapi diintegrasikan ke seluruh bidang ilmu dan aktivitas sekolah. Fokusnya adalah membangun sistem pendidikan yang menyatukan aspek intelektual, spiritual, dan sosial dalam satu kerangka yang inklusif. Berbeda dengan jurnal lain, pembahasan di sini bersifat teoretis dan kebijakan, bukan praktik pengajaran. Selanjutnya jurnal JIIP, STKIP Yapis Dompu, yang berjudul Implikasi dan Implementasi Pendidikan Karakter dalam Pengembangan Pendidikan Islam. Fokus jurnal ini adalah pengembangan lembaga pendidikan Islam melalui implementasi nilai karakter. Pembahasannya mencakup strategi pembinaan moral siswa, pelatihan guru, dan kebijakan sekolah yang mendukung pembentukan akhlak. Lalu jurnal TEK UIK Bogor yang berjudul Implikasi dan Implementasi Pendidikan Karakter. Jurnal ini memiliki topik serupa dengan JIIP namun lebih ringkas dan aplikatif. Fokusnya pada praktik penerapan nilai karakter di lingkungan pendidikan formal, bagaimana guru berperan, bagaimana nilai moral diintegrasikan ke kurikulum, dan contoh implementasi nyata. Perbedaannya dengan JIP terletak pada ruang lingkup. UIK membahas tataran kelas, sedangkan JIIP membahas tataran kelembagaan. Selanjutnya yaitu jurnal Al-Liqa dari Staituban yang berjudul Relasi Tasawuf dengan Pendidikan Karakter. Jurnal ini menempatkan tasawuf sebagai inti spiritual pendidikan karakter. Menurut penulis, pendidikan karakter tidak cukup hanya dengan pengetahuan dan aturan moral. Ia memerlukan pembersihan jiwa, keikhlasan, dan kesadaran batin sebagaimana diajarkan dalam tasawuf. Perbedaannya di sini dengan jurnal Win Saizu terletak pada sumber pembentuk akhlak. Kalau Win Saizu ini berbicara tentang sistem pendidikan Al-Liqa, berbicara tentang dimensi spiritual dan hubungan manusia dengan Tuhan sebagai pondasi karakter. Selanjutnya jurnal Cerdika yang berjudul Integrasi Tasawuf dalam Pendidikan Karakter atau Analisis Filosofis dan Moral. Berbeda dari Al-Liqa yang bersifat spiritual dan praktis, jurnal ini meninjau hubungan tasawuf dan pendidikan karakter secara filosofis dan rasional. Penulis berusaha menjelaskan bahwa nilai-nilai tasawuf seperti sabar, ikhlas, dan zuhud memiliki makna moral universal yang dapat dijadikan dasar teori pendidikan. Pendekatannya lebih akademis dan argumentatif, menekankan landasan filsafat moral dan pendidikan, bukan pengalaman rohani. Selanjutnya jurnal Iqra yang berjudul Konsep Pendidikan Akhlak Tasawuf. Jurnal ini menghubungkan pendidikan akhlak dengan tahapan-tahapan tasawuf klasik, seperti takhalli atau membersihkan diri, tahalli menghias diri, dan tajalli penyucian jiwa. Penulis menjelaskan bahwa tahapan ini bisa dijadikan model pembinaan karakter di sekolah modern.
Berbeda dengan jurnal tasawuf lain, pembahasannya lebih fokus pada nilai-nilai spiritual praktis yang bisa diterapkan dalam kehidupan pribadi dan sosial siswa. Selanjutnya yaitu jurnal Al-Wijdan Unira Malang yang berjudul Pembelajaran Pendidikan Karakter dalam konteks tasawuf irfani akhlaki. Jurnal ini mengulas pendidikan karakter dalam konteks pembelajaran yang praktis dan aplikatif. Penulis menjelaskan bagaimana guru dapat mengajarkan nilai-nilai tasawuf melalui metode keteladanan dan kegiatan belajar yang reflektif. Perbedaannya dengan Cerdika atau Aliko terletak pada pendekatannya yang pedagogis, bukan konseptual. Jika dua jurnal sebelumnya menjelaskan mengapa tasawuf penting, jurnal ini menunjukkan bagaimana nilai tasawuf diterapkan di ruang kelas. Selanjutnya yaitu jurnal Nalar yang berjudul Telaah Kitab Ihya Ulumuddin jilid yang ketiga. Jurnal ini membahas pemikiran Imam Al-Ghazali tentang akhlak terpuji dan tercela, khususnya yang berhubungan dengan hati dan nafsu manusia. Pendekatannya tekstual dan klasik, menggali langsung dari karya tasawuf abad pertengahan. Berbeda dari semua jurnal lain yang berbasis pendidikan modern, jurnal ini memperlihatkan akar tradisional pendidikan akhlak Islam dan dasar teologisnya. Selanjutnya jurnal Tarbawi yang berjudul Akhlak Buruk dan Upaya Penanggulangannya. Jurnal ini berbeda karena menyoroti akhlak tercela seperti iri, sombong, dengki, malas, dan memberikan strategi penanggulangannya melalui pendidikan Islam. Pendekatannya lebih problematis, menjelaskan sebab-sebab munculnya akhlak buruk, lalu solusi pembinaannya melalui pembiasaan dan pembimbingan spiritual. Perbedaannya jelas dari jurnal-jurnal sebelumnya yang menekankan nilai baik. Jurnal ini fokus pada pencegahan dan perbaikan moral negatif. Jurnal yang terakhir yaitu Jurnal JITK yang berjudul Tujuan Pembelajaran Akidah dan Akhlak. Jurnal ini membahas secara kurikuler, menjelaskan tujuan pembelajaran akidah dan akhlak dalam sistem pendidikan Islam. Pembahasannya menekankan 3 aspek tujuan, yaitu pengetahuan, kognitif, penghayatan, afektif, dan pengamalan, psikomotorik. Berbeda dari semua jurnal lain yang bersifat teoritis atau sofistik. Jurnal ini mengacu langsung pada kurikulum formal pendidikan agama Islam. Baik, perbandingan umum dari beberapa jurnal yang tadi disampaikan, jika dibandingkan jurnal Uinsaizu, jurnal JIIP dan jurnal UIK ini berbicara tentang sistem pendidikan dan implementasi akhlak, yaitu mengarah ke kebijakan dan kurikulum. Sedangkan jurnal Aliko, Cerdika, Iqra, dan Al-Wijdan menekankan tasawuf dan dimensi spiritual dalam pendidikan yang mengarah ke moral sufistik. Selanjutnya jurnal Nalar dan Tarbawi ini membahas akhlak baik dan buruk dari sudut klasik dan modern. Sedangkan jurnal JITK menekankan tujuan kurikulum formal pendidikan akhlak yang mengarah ke instruksional. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.